Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada materi kelas 11 kali ini, Ibu akan membahas tentang elastisitas dan hukum Hooke. Yang pertama yang Ibu bahas adalah tentang elastisitas. Jadi, elastisitas merupakan sifat suatu bahan. Jadi setiap bahan yang ada di sekeliling kita memiliki sifat. Nah, sifatnya yang pertama adalah elastis, kemudian yang kedua adalah sifatnya plastis. Nah, untuk benda yang bersifat elastis, benda tersebut artinya ketika kita memberikan gaya kepada benda tersebut akan berubah bentuk. Namun, ketika gaya yang kita berikan dihilangkan, benda tersebut akan segera kembali ke bentuk awalnya. Contohnya seperti karet ini. Nah, karet awalnya bentuknya seperti ini, kemudian ketika kita tarik seperti ini, dia akan bertambah panjang. Namun, ketika tarikannya kita lepas, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, artinya karet memiliki bentuk atau sifat elastis. Kemudian yang kedua, benda yang bersifat plastis. Nah, benda yang bersifat plastis itu artinya ketika kita berikan gaya dan gayanya kita hilangkan, dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya adalah ini. Ini adalah lidi. Tahu lidi kan? Nah, lidi ini ketika kita sudah patahkan seperti ini. Yang pertamanya panjang segini, kemudian kita patahkan di sini. Apakah dia akan panjang segini lagi? Tidak, panjangnya berubah. Nah, artinya benda ini ketika gaya yang kita kasih dihilangkan, dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Artinya bendanya bersifat plastis. Jadi ada dua sifat benda. Yang pertama adalah elastis dan yang kedua adalah plastis. Nah, yang mempengaruhi sifat benda itu elastis dan plastis adalah ada 3 macam. Yang pertama namanya adalah tegangan. Yang kedua adalah regangan. Yang ketiga adalah modulus elastisitas. Nah, jadi 3 hal inilah yang menyebabkan benda tersebut dapat bersifat elastis atau plastis. Jadi yang pertama adalah tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga adalah modulus elastisitas. Ya, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa ada 3 hal yang menyebabkan benda tersebut disebut elastis atau plastis. Nah, yang pertama itu adalah tegangan, kemudian yang kedua adalah regangan, dan yang terakhir adalah modulus elastisitas. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah A, tegangan. Nah, tegangan sendiri itu artinya adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda per satuan luas. Jadi, kalau ada gaya yang bekerja pada suatu benda itu disebut tegangan. Nah, tegangan dalam fisika disimbolkan dengan simbol ini yang dibaca tau. Jadi, dalam fisika tegangan disimbolkan dengan simbol ini yang dibaca tau. Nah, untuk mencari besarnya tegangan, kita dapat membagi gaya dengan luas benda, atau kita bisa tulis tau sama dengan F dibagi A, dengan keterangan tau itu adalah tegangan, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan yang terakhir adalah A, itu adalah luas, satuannya adalah meter pangkat 2. Jadi tegangan itu merupakan besarnya gaya yang bekerja per satuan luas benda. Nah, jadi nanti ketika kalian ada soal
ditanya berapa besar tegangan yang dialami benda tersebut, kalian bisa menggunakan rumus ini. Tau sama dengan gaya per luas. Contoh yang pertama untuk soal tegangan, di sini bekas contoh sautas kawat dengan luas 0,02 meter persegi ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton. Berapakah tegangan yang dialami kawat? Jadi caranya yang pertama kita tulis dulu diketahuinya yang pertama itu kita cari kata gaya. Gaya itu berarti F 10 Newton. Kemudian kita cari luasnya atau A itu 0,02 meter pangkat 2. Yang ditanya adalah tegangan atau tau. Nah, caranya penyelesaian tau sama dengan F dibagi A. Nah, F-nya sama dengan 10 Newton, A-nya 0,02. Nih, nanti kalian bisa cari, hitung dengan kalkulator, hasilnya adalah 500 Newton per meter pangkat 2. Jadi hanya begini saja untuk mencari besarnya tegangan pada suatu benda. Ya, yang kedua setelah tegangan ada yang namanya regangan. Nah, regangan itu merupakan perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang awal benda. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika ada suatu benda yang panjang awalnya ini kita tulis di sini L0, kemudian kita beri gaya, kita tarik. Nah, ketika kita tarik dia akan bertambah panjang. Seperti ini. Segini. Nah, yang pertama awalnya dia panjangnya hanya segini, kita tarik, kita beri gaya, panjangnya bertambah menjadi seperti ini. Nah, ini L0 atau panjang awal benda menjadi L. T, panjang akhir benda. Nah, panjang akhir benda. Perbandingan antara L0 dengan LT, yaitu di sini sampai sini, ini namanya adalah delta L. Atau selisih panjang benda. Nah, di sini kita bisa mencari besarnya regangan. Regangan itu disimbolkan E sama dengan delta L per L0 atau sama dengan delta L itu adalah selisih panjang benda, berarti LT dikurang L0 dibagi L0. Nih. E adalah regangan. Kemudian L0 adalah panjang awal. Kemudian LT adalah panjang akhir. Nih, satuannya sama-sama meter. Nah, karena satuan antara L0 dengan LT ini sama-sama meter, regangan tidak memiliki satuan. Jadi tidak ada satuannya. Delta L adalah LT dikurang L0. Satuannya juga meter. Nah, jadi kalau misalnya kalian ditanya nanti berapa besar regangan yang dialami benda, itu rumusnya adalah E sama dengan delta L dibagi L0 atau LT dikurang L0 per L0. Ya, contoh soal yang kedua yaitu tentang contoh soal regangan. Di soal diketahui bahwa suatu benda dengan panjang 0,2 meter ditarik hingga panjangnya menjadi 0,6 meter. Berapakah regangan yang dialami benda tersebut? Jadi yang diketahui pertama, itu kita gambarkan dulu seperti tadi. Ini panjangnya L0 atau panjang awalnya 0,2 meter. Kemudian kan dia ditarik dengan gaya, panjangnya menjadi LT 0,6 meter.
Nah, berarti delta L atau selisih panjangnya LT dikurang L0 sama dengan LT-nya 0,6 dikurang 0,2 sehingga delta L-nya sama dengan 0,4 meter. Nah, berarti yang ditanya itu adalah E. Nah, nilai E itu caranya adalah delta L dibagi L0. Berarti sama dengan 0,4 dibagi L0-nya 0,2. Nah, kita coret karena satuannya sama. 0,4 dibagi 0,2 adalah 2. Jadi regangannya adalah 2. Jadi untuk mencari nilai regangan, kalian tinggal membagi antara delta L dengan L0. Ya, itu tadi sekian dari video Ibu. Semoga kalian sudah cukup jelas dengan pemaparan Ibu. Untuk soal, kalian bisa lihat di Google Classroom kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.